Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan basis data kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai database foundation section kedua bagian kelima mengenai relationship. Objektif dari slide ini yang pertama adalah mahasiswa bisa mendefinisikan dan mengenali contoh-contoh dari relationship dan foreign key. Ya, dan ketika bentuknya menjadi foreign key. Relationship itu hubungan antara entitas ya kalau di logical data model. Kemudian yang kedua, identify the optionality and cardinality of the relationships. Jadi nanti ada istilah optionality dan juga cardinality dari relationship. Kemudian tipe-tipe dari relationship. Kemudian juga ada pembahasan tambahan mengenai relationship matrix. Oke, kita akan masuk mengenai relationship ya. A relationship is a bidirectional significant association between two entities or between an entity and itself. Jadi relationship hanya bisa terjadi pada dua entitas ya. Jadi dia bidireksional ya, atau bisa satu direksional. Jadi terjadi antara dua atau entitas satu dengan entitas itu sendiri itu juga bisa bentuknya seperti itu. Nah, mana sih yang disebut relationship? Itu yang ini gitu ya, relationship. Oke. Relationship represents an association between two or more entities. Jadi apa? Yang antara dua atau lebih entitas ya, dua atau lebih entitas. The relationship line on the diagram is either solid, mandatory, or dash. Jadi bentuk garisnya itu bisa garis seperti ini atau dash, ya, atau putus-putus. Kalau garis seperti ini berarti dia mandatory, kalau gini berarti opsional, ya. This line terminate in either a single to, jadi di akhir ujungnya itu bisa single to itu satu ya, satu gini berarti kayak gini ya, satu ini ya, yang satu saja gini berarti single to, atau juga bentuknya cross fit ya, ini cross fit. Cross fit ini kan ceker apa kaki gagak gitu ya, enggak dia bentuknya seperti ini. Oke. Single to ini artinya one instance, satu saja yang satu instance yang sesuai gitu ya. Kalau crossfit one or more instance, satu atau lebih instance yang match, yang sesuai gitu ya. Oke. Relationship have names that help describe the connection between the entities. Jadi relationship punya nama. Nanti dikasih nama relationship-nya. In the relationship diagram, the name of the relationship from either perspective is printed near the starting point. Jadi namanya dari beberapa perspektif, gitu ya, ini ditulis dekat starting point, gitu ya, dekat di starting point relationship tersebut. Ya, contoh namanya ya, nama relationshipnya departemen di satu sudut pandang ya, departemen contains employee, departemen terdiri dari employees. Kemudian employees assigned to department. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Kotak, misalkan ini departemen, ini employees gitu ya. Ini misalkan ini garisnya tidak mewakili apapun, cuma saya garis saja ya, nggak tahu opsionalnya atau yang lain ya, jenisnya ya. Di sini departemen contains gitu ya. Nah, di sini employee assigned to. Di sini namanya
assigned to. Ya, ini nama relationship. Kemudian ada foreign key. Relationship in the conceptual data model are mapped to foreign key. Ya, jadi dalam konseptual model itu memang bentuknya relationship. Tapi kalau sudah di physical model ini bentuknya adalah atau konsepnya berubah menjadi konsep foreign key. A foreign key is a column or a combination of columns in one table that refers to a primary key in the same table or another table. Jadi satu kolom dalam suatu tabel gitu ya, atau kombinasi dari beberapa kolom yang dia itu refers to primary key ya, in the same table or another table ya. Itu adalah foreign key. Jadi kunci tamu ya. Jadi suatu key dia tetap termasuk key ya, tapi dia berasal dari primary key tabel lain. Ini adalah contoh dari foreign key. Employee ID ini kan primary key-nya employee gitu ya. Ini primary key-nya si employee. Department ID ini dia foreign key-nya ya. Foreign key-nya si employee ya. Foreign key-nya si employee. Nah, kenapa disebut foreign key? Karena dia merupakan primary key-nya departemen. Ya, jadi si departemen ID ini adalah primary key-nya si tabel departemen. Ya, karena primary key ini pasti unik di departemen departemen ID ini pasti akan unik. Nah, di sini ini nanti akan primary key itu akan mengambil nilai yang ada dalam foreign key ya. Di foreign key departemen ID ini akan mengambil nilai dari primary key tabel departemen. Berarti sehingga artinya gitu ya. Artinya nanti misalkan employee ID 100, first name-nya Stephen, last name-nya King, departemen ID-nya berapa gitu ya. Itu nanti bisa disebut berarti langsung saja disebut departemen ID-nya misalkan 10, departemen name-nya dia administration. Nah, ini di sini kebetulan kok tidak disamakan ya. Hasilnya gini, nanti misalkan record 105. Di sini namanya Beatrice. Terus di sini namanya ini ya. Departemen ID-nya misalkan 10. Nah, ini berarti disebut 105 ini first name-nya Beatrice, last name-nya Lee. Dia bekerja di departemen ID berapa? 10. Berarti dia departemen name-nya adalah administration gitu ya. Jadi departemen name-nya administration. Oke. Nah, dari bentuk seperti ini, bentuk foreign key yang seperti ini, itu kita bisa atau asal logical modelnya bentuknya kayak gimana sih? Nah, kita lihat. Misalkan di sini ada employee. Di sini ada department. Kita lihat satu department ya, satu department itu bisa terdiri dari banyak employee. Terlihat dari di sini ya. 90, 90, 90, 60, 60 gitu ya. Satu departemen bisa terdiri dari banyak employee. Berarti itu nanti relasinya seperti ini. Satu departemen bisa terdiri dari banyak employee. Nanti akan bentuknya seperti ini. Oke. Satu employee harus ada satu departemen saja. Harus ada di satu departemen saja. Gitu ya, berarti di sini satu. Tapi di sini nggak terlihat ya. Di sini nggak bisa terlihat. Karena konsep foreign key sama primary key itu kalau sudah masuk ke satu foreign key sudah masuk ke tabel yang lain itu nggak masuk juga, misalkan nggak saling tukar gitu ya. Jadi kalau yang departemen masuk sudah masuk ke employee,
itu yang employee ID nggak masuk ke sini, gitu ya, nggak masuk ke sini. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas pada waktu mapping, tapi kisi-kisinya kalau yang ini, primary key, primary key-nya sisi satu ya, ini kan sisi satu, itu akan masuk ke menjadi foreign key di sisi main. Itu salah satu mappingnya nanti, gitu ya. Nah, walaupun cuma satu dari sini masuk ke sini itu sudah bisa ini ya, sudah bisa terhubung ke dua tabel ini. Oke, 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 sudah. Ya, begitu ya. Jadi untuk menentukan ini hasilnya bentuknya tabelnya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Ya, di sini masih belum menentukan ini ya, garisnya ini solid atau das, putus-putus atau lurus gitu ya, garis lurus. Itu kita belum tahu. Dan juga di sini juga masih questionable. Yang di sisi satu ini masih questionable. Yang bisa kita lihat hanya yang many ini gitu ya, yang many. Oke. Component of relationship. The component of the relationship include the following. Jadi di dalam suatu relationship ini bisa tergambar apa saja. Yang pertama ada name, seperti yang tadi kita ketahui ya. Harus ada nama. The label that appears close to the entity, it is assigned to. Jadi label yang di mana dia ada di garis berangkatnya entitas tadi ya. Jadi dari sudut pandang mana, gitu ya, dari sudut pandang mana. Ya, misalkan di sini kalau employee ini tadi assigned to, gitu ya, assigned to. Departemen contain of. Jadi dia employee ditugaskan ke departemen, departemen terdiri dari berapa employee kan gitu ya. Oke, ini ada name. Tadi yang kita jelaskan adalah name. Kemudian cardinality. Cardinality. The minimum and maximum number of values in the relationship. Ya. Jadi di sini one and only one. Kemudian one or more matching record. Cardinality ini satu dan hanya satu atau lebih. Ya, nanti kita jelaskan lebih detail, tapi kalau di gambar di sini ini one and only one. One and only one. Misalkan kalau di sini one to many. Gitu ya, kalau yang ini. Satu atau banyak gitu ya. Oke. Kemudian optionality, whether the relationship must exist. Dia bisa optional, zero matching record, atau dia itu mandatory. Ya, jadi dia boleh kosong atau enggak. Misalkan kalau di sini eh, apa seorang employee ini boleh enggak punya departemen. Boleh enggak dia itu departemennya kosong. Misalkan ternyata si Stephen King ini dia bos besar gitu ya. Dia bos besar, dia nggak punya departemen. Karena dia nggak kerja, tinggal dapat uang saja. Nah, boleh nggak departemen ID-nya kosong? Nah, kalau misalkan boleh departemen ID kosong, ini berarti departemen ID ini nilainya apa? Optionality-nya itu opsional. Ya. Kalau misalkan dia dalam konteks tabel ini semuanya ini harus ada nilainya, berarti dalam konteks data ini itu berarti departemen ID ini mandatory, ya. Karena dalam fakta tabel ini kan ada semua gitu ya. Itu berarti sementara ini kita bisa duga departemen ID ini mandatory gitu ya. Oke, ya. Jadi kita sudah tahu cardinality itu yang masuk yang many, one to many atau one to one gitu ya. Terus optionality itu apakah di kolom UID ini boleh kosong atau tidak gitu ya. Nah, optionality ini nanti juga bentuknya akan terlihat di diagram gitu ya. Dalam relationship itu bisa jadi bentuknya seperti ini. Misalkan ini garis-garis.
terus ini lurus, itu juga bisa seperti itu. Atau yang sini lurus, yang sini garis-garis, ya. Jadi misalnya di sini ada entitas, yang sini garis-garis, ini lurus. Ini juga seperti itu. Ya. Itu juga bisa seperti ini. Oke. Nah, yang putus-putus ini opsional ya. Opsional. Yang ini mandatory. Yang ini opsional, ini mandatory gitu ya. Oke. Oke. Sebentar. Ya. Kemudian, when reading the business rule sentence, use the following wording. Nah, kalau tadi kita lihat notasinya ya, ada garis-garis, terus ada garis putus-putus, ada garis solid, ada juga crossfit, bercabang 3 tadi atau single two, garis satu saja. Nah, ini kita lihat dari aspek bahasanya ya. Jadi bahasa Inggrisnya untuk membahasakan garis putus-putus atau garis lurus itu bisa, kalau opsional, kalau garis putus-putus itu kata kuncinya adalah bisa diwakili sebagai maybe atau may. Nah, kalau mandatory itu must be atau must, gitu ya, must be atau must. Ya, jadi must be itu kalau mandatory, kalau opsional itu may. Kemudian garis line ini garis single two ya, ini single two. Ini one and only one. Crossfit itu yang kayak gini tadi ya, yang masuk ke entitas tapi bentuknya kayak gini. Kalau yang lain itu yang satu single two. Crossfit ini one or more. Ya. Dari sintaksnya nanti kita akan juga pelajari setiap entitas atau masing-masing anggota entitas satu ini bisa must atau may be memiliki relationship dengan sudut pandang apa gitu ya, dengan one or more atau one or only one entitas kedua. Itu sintaksnya. Nanti kita akan lebih banyak belajar mengenai contohnya ya, contohnya. Oke, di sini komponen dari relationship bisa tergambar sebenarnya dalam diagram ini ya. Yang pertama ada name. Ya, name ini ya, contohnya yang ini gitu ya, departemen ini. Oke, kemudian cardinality. Cardinality ini adalah ini ya, cardinality. Jadi yang ini dan yang ini. Oke, terus kemudian ya cardinality jenisnya ada macam-macam nanti ada one to one, ada one to many. Jadi bentuknya nggak hanya seperti ini saja. Jadi ada jenis-jenisnya nanti macam-macam. One to many to one, ada many to many bahkan. Jadi di sini ada 3 gitu ya. Ada kaki 3 kaki gini, di sini juga ada 3 kaki. Itu juga bentuknya jenis dari kardinalitas gitu ya. Oke. Terus kemudian ada optionality. Nah, optionality itu ya bisa terwakili oleh garis putus-putus atau ya mandatory ini ya. So, ya, optional atau mandatory. Ya. Jadi opsional, mandatory ini optionality ya. Optionality. One atau many ini cardinality. Oke. Gitu ya. One atau many ini cardinality. Nah, kita clear dulu semuanya. Biar enak dilihat ya. Oke. Ya. Oke.
Ya, dari cardinality tadi apa? Cardinality itu adalah yang disebut cardinality itu ya jenisnya ini ya, one atau many. Kalau mandatory atau opsional ini optionality. Oke. Nah, optionality itu bisa opsional, simbolnya garis putus-putus ya. Mandatory, simbolnya garis solid. Ya, optionality ini. Oke, kita akan bedah lebih detail gitu ya. What is optionality in relationship? Relationship are either mandatory or optional. Consider the two entities. Ada dua entitas, employee and job. Based on what you know about instance of the entities, you can determine optionality by answering the question. Jadi untuk menentukan optionality, apakah suatu relasi itu opsional atau mandatory, kita bisa tanya, apakah setiap employee ini harus punya job? Jadi kan kita bahasnya kan ada entitas employee, ada entitas job ya. Apakah setiap employee ini punya job? Atau dengan kata lain, ini dia itu mandatory atau dia itu optional relationship untuk employee. Kira-kira apa? Kalau orang kerja di employee, jadi employee gitu ya di suatu pekerjaan, di suatu perusahaan, dia dapat job desk enggak? Ya pasti dapat ya. Jadi dia pasti dapat gitu ya. Karena kan dia bekerja gitu ya. Terus kemudian, must every job be done by employee? Apakah setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh paling enggak satu employee gitu ya? In other words, is this a mandatory or optional relationship for a job? Nah, kemungkinan juga ini mandatory gitu ya. Kemungkinan juga ini bisa jadi mandatory. Ya, karena kan pasti sudah ada yang mengerjakan gitu ya. Nah, berarti relationship antara employee ke job itu mandatory, antara job ke employee ini opsional. Kita lihat slide selanjutnya. Belum ada, tapi kita gambarkan saja. Misalkan di sini ada employee gitu ya. Di sini ada job. Oke, misalkan dari employee ke job, setiap satu apakah employee harus punya job? Harus, pasti harus ya. Satu employee pasti punya job desk, berarti garisnya lurus. Nah, jadi misalkan apakah employee punya job, garisnya lurus. Terus kemudian apakah satu job pasti ada paling tidak satu employee mengerjakan? Ya, pasti ada. Misalkan konteksnya pasti ada, itu garisnya lurus juga. Nah, misalkan nanti ternyata satu job itu tidak harus dikerjakan oleh employee. Jadi di sini dia opsional. Nah, berarti nanti bentuknya ini garisnya akan putus-putus. Ya, jadi misalkan konteksnya seperti ini. Oke, ya itu adalah optionality. Kemudian cardinality. What is cardinality in a relationship? Cardinality measures the quantity of something. Jadi mengukur kuantitas dari sesuatu ya. Itu istilah umumnya dari cardinality gitu ya. In a relationship, it determines the degree to which one entity is related to another by showing how many. Jadi di dalam relationship ini menunjukkan derajat atau jumlah gitu ya. Suatu entitas itu terrelasi dengan entitas yang lain itu dengan berapa instance yang terlibat gitu ya. Berapa instance yang sama gitu ya. Yang terlibat antara dua entitas tersebut. Contoh, how many jobs can one employee hold? Berapa jumlah pekerjaan yang satu employee itu bisa kerjakan atau yang menjadi tanggung jawabnya? Satu saja atau lebih dari satu job ya. Terus how many employees can hold one specific job? Ada berapa employees
yang bekerja di satu pekerjaan. Hanya satu saja atau lebih dari satu employee. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini. Oke. Teman-teman, oh ini bukan yang job ya. Oke. Kita yang job berarti perlu kita gambarkan ya. Tadi ini employee. Masih mengenai employee. Terus kemudian ini job ya. Nah, untuk kardinalitas ini kita belum, atau bukan belum ya. Kalau yang sebelumnya tadi kita bahas tentang optionality, itu kita bahas garis lurus atau garis putus-putus ya. Nah, kalau yang cardinality kita bahas masuknya ke entitas. Ya, masuknya di sini sama masuknya di sini itu bentuknya gimana gitu ya. Misalkan kita tentukan saja ya, yang di sini how many job can one employee hold? Oh, ternyata hanya satu saja. Jadi satu employee bisa mengerjakan hanya maksimal satu job saja. Ya, jadi maksimal satu job saja. Satu employee harus single job, jadi nggak boleh double job supaya fokus gitu ya, misalkan gitu. Jadi misalkan di sini satu. Kemudian how many employee can hold one specific job? Dalam suatu job, dalam suatu proyek atau pekerjaan gitu ya, berapa employee yang ada gitu ya, berapa employee yang bisa mengerjakan. Harusnya sih banyak gitu ya, harusnya sih banyak. Kenapa? Bisa jadi jobnya itu job yang project agak besar gitu ya. Jadi satu job ini bisa terdiri dari banyak employee gitu ya. Nah, gambar cardinality-nya itu bisa jadi bentuknya seperti ini. Kalau asumsinya seperti ini gitu ya. Kalau asumsinya seperti ini. Oke. Satunya saya hapus karena di sini hanya jumlah maksimal saja ya. Kita belum pelajari tentang one to many atau many to many. Yang bentuknya akan seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita pelajari determining the relationship minimum cardinality. What is the minimum cardinality in each direction? Ya. Oke. Jadi di sini ada minimum dan maksimum cardinality ya. Minimum dan maksimum cardinality. Nah, kita sebelumnya tadi sudah membahas bahwa kalau opsional itu bahasnya tentang garis putus-putus atau garis das ya. Ini tentang optionality dan mandatory gitu ya. Ini namanya minimum cardinality. Jadi kalau optionality itu minimum cardinality ya. Kita bahasnya garis putus-putus atau garis lurus. Nanti kalau yang maksimum cardinality ini bahasnya tentang masuknya ke entitas ya. Jadi single to atau crossfit, one and only one atau many. Ya, kita balik lagi. Kalau bahasnya minimum cardinality, berapa jumlah orang minimum ya, yang diassign ke entitas yang lain. Contoh, satu departemen minimum harus ada satu. Jadi minimal, sorry, kalau opsional itu minimal 0. Ya, minimal 0. Minimal 0. Artinya apa kok minimal 0? Satu departemen ini bisa jadi terdiri dari 0 employee. Artinya departemen itu bisa jadi nggak ada employee-nya. Bisa jadi dia nggak ada employee-nya. Oke. Kenapa seperti itu ya? Di sini konteksnya seperti itu gitu ya. Kalau terlihat dari diagram ini berarti bisa dibaca seperti itu. Satu departemen bisa jadi tidak ada employee-nya atau minimal 0 employee. Kalau dibalik, satu employee harus minimal satu. Jadi kalau assigned itu minimal, sorry, kalau mandatory itu minimal satu. Satu employee harus minimal satu punya departemen. Jadi harus diassign ke satu departemen. Dia nggak boleh 0 departemen. Ya, ini dia berarti mandatory. Oke, jadi misalkan di tabel gitu ya. Kalau di tabel, tabel departemen, misalkan.
Misalkan departemen gitu ya. Di sini ada kolom employee ID. Kita kan belum lihat visi menu-nya di mana gitu ya. Jadi misalkan diasumsikan aja di sini ada employee ID. Kalau opsional, employee di tabel departemen ini, employee ID-nya itu bisa kosong, ya. Misalkan dia opsional. Jadi, oh sorry, ya, kita belum bisa simulasikan ya, karena untuk menentukan foreign key-nya masuk ke tabel mana itu eh, harus tahu jenisnya, yang many yang mana gitu ya. Oke, jadi saya ralat itu tabelnya belum bisa ditentukan gitu ya, bentuk tabelnya. Nah, jadi gambarnya untuk apa, minimum cardinality atau optionality gitu ya, optionality ya, itu seperti itu. Kemudian determining the relationship maximum cardinality gitu ya. Maximum cardinality. What is the maximum cardinality in each direction? Jadi contoh, satu departemen ini terdiri dari maksimal berapa? Maksimal banyak employee. Ya, jadi nggak hanya boleh satu saja, bisa maksimal banyak. Oke, jadi maksimal banyak gitu ya. Kemudian satu employee bisa terdiri dari maksimal satu departemen. Nah, kalau kayak gini berarti maksimal satu. Nah, yang dilihat adalah mana yang masuknya ini ya. Titik apa, garis masuknya ke employee ini kan satu ya. Kalau sini kan garis masuknya ke employee crossfit. Oke. Jadi kalau yang bentuknya seperti ini maksimal satu, maksimal satu. Maksudnya bagaimana? Berarti satu departemen ini bisa terdiri dari banyak employee gitu ya. Nilai employee-nya nanti akan apa, jumlah employee yang nilai departemennya sama itu akan lebih dari satu. Oke. Tapi kalau yang di employee maksimal satu departemen berarti di tabel employee misalkan kolom departemennya itu hanya satu saja, gitu ya. Dia nggak boleh lebih dari satu departemen. Oke. Ya, itu nanti akan kita bahas memang di sini secara konseptual ya. Dari slide-nya itu memang nggak menjelaskan bentuk tabelnya bagaimana. Mungkin diharapkan atau ditujukan memang supaya nggak terlalu bingung nanti proses mapping. Nah, nanti di proses mapping akan sangat jelas nanti tergambar di proses mapping. Tapi di sini kita belajar eh, notasi-notasinya dulu tentang yang logical atau konseptual itu seperti apa. Gitu ya. Jadi ditangkap dulu, diterima dulu. Nanti kalau ada kebingungan silakan dicatat dan ditanyakan. Oke, selanjutnya optionality and cardinality examples. Each employee must hold one and only one job. Satu employee di sini ada must. Must itu berarti apa? Mandatory gitu ya. Hold one and only one job. Berarti nanti masuknya ke job itu single to ya. Nanti masuknya single to ini satu garis. Each job may be held, ini ada may. Berarti di sini optional. May be held by one or more employee. Berarti one or more. Nanti masuknya ke employee berarti 3 garis. Oke. Each product must be classified by one and only one product type. Di sini ada must berarti dia mandatory. One and only one berarti nanti masuknya ke produk itu satu garis. Each product type may classify, may itu berarti optional. One or more product berarti nanti masuknya ke produk crossfit. Ini digambar nggak di sini ya? Customer sama order job. Oke, kita gambar aja di sini. Jadi misalkan gambarnya nanti ya,
ini employee. Ini untuk dua kasus yang di atas ya. Di sini ada job. Each employee ya, must. Di sini ada each, masing-masing employee must hold. Must itu berarti kan garis yang lurus. By one and only one job. Berarti nanti masuknya di sini satu. Oke, masuknya satu. Each job may be held by one or more employee. Masing-masing job ya, masing-masing job berada di sini may be held. Berarti di sini garisnya putus. May be held by one or more employee. Berarti masuk ke sini CrossFit. Ini nanti gambarnya untuk yang pertama. Oke. Untuk gambar yang kedua, each product ini antara entitas produk dan juga apa ini? Product type ya. Type kita singkat aja, product type. Each product must be. Di sini ada must, berarti gambarnya garis solid. Classified by one and only one product type. Berarti di sini garisnya satu, masuknya ke type. Each product type may. Nah, may berarti garisnya putus. One or more product. Each type may berarti garisnya putus ya. One or more product. Berarti di sini gambarnya CrossFit gitu. Nah, nanti Anda bisa latihan dari berbagai konteks supaya nanti pasti gambarnya gitu ya. Supaya pasti gambar. Oke. Dan juga ini saya juga nggak tuliskan name, relationship name-nya ya. Relationship ini nggak saya tulis. Ya, maksudnya nanti ditulis. Kemudian relationship type. All relationship represent the information requirement and the rules of the business. Jadi tipe dari relationship ini bisa terwakili ada one to many, simbolnya gini ya. Many to one, simbolnya many to one gini. One to many, simbolnya gini. Many to many, simbolnya gini. One to one, simbolnya gini. Oke. Jadi satu customer ke order gitu ya. Jadi entitas customer ke order ini tipenya one to many. Artinya apa one to many itu? Satu customer bisa terdiri dari banyak order. Ya, kan satu kali beli itu kan nggak hanya cuma satu saja ya. Boleh lebih dari satu. Tapi satu order, satu pesanan itu yang tercatat harus ada satu customer. Nggak boleh satu order itu yang order dua orang. Gitu ya. Nah, ini adalah tipe one to many. Oke, jadi set atau kumpulan yang bentuk kayak gini itu namanya adalah one to many. Lanjut, di sini ada many to one and one to many. Kalau tadi one to many, nah ini many to one ya. Have cardinality of one or more in one direction and one and only one in other direction. Jadi sini yang di sini CrossFit, yang di sini masuk ke single to ini adalah ya many to one. Oke. Ini adalah many to one. Ya, jadi many itu CrossFit, one itu yang single to, ya, yang single to. Oke. Kemudian ada juga ini sudah business rule ya, sudah membahas business rule. Jadi ini jenisnya gitu ya, jenisnya ini sudah membahas business rule yang ada dalam many to one. Each customer, masing-masing customer must be. Yang sini ada must visited by one and only one sales representative. Each sales representative may, di sini may, be assigned to one or more customer. Ini sebenarnya mengulang dari penjelasan kita yang tadi gitu ya. Tapi dengan gambar yang sudah disediakan sebelumnya di sini ya. Kita tadi sudah membahas duluan gitu ya. Masing-masing customer must itu berarti di sini garisnya solid ya. Jadi garisnya solid. Is customer, jadi berangkatnya dari is customer berarti berangkatnya dari sini dulu gitu ya. Is customer must be visited by, visited kan namanya ya, visited by itu yang ini,
one and only one sales. Masuknya di sini hanya satu. Jadi one and only one sales. Jadi masuknya satu. Itu dari kiri ke kanan menggambarkan yang bagian pertama. Bagian yang kedua, each sales representative, perhatikan dari sini. Masing-masing sales representative may berarti garisnya putus-putus. Oke, assign to one or more customer, di sini one or more. Ya, di sini one or more-nya ini ya. Tempatkan one or more. Oke, itu cara bacanya. Oke. Terus kemudian ini jenis yang selanjutnya ya. Tadi setelah ada one to many, ada one to one, ada many to one ya, ada many to many. Nah, ini ada cirinya, di sini ada cross with, di sini juga ada cross with. Ya, cross with ya. Dan ini many to many. Business rule-nya, each employee may be assigned to one or more job. Ya, di sini bisa dilihat titik-titik berarti dia may, one or more berarti dia cross with. Each job ini juga may juga ternyata masing dari job ini garisnya putus-putus juga, maka dia may ya. Carried out by one or more employee, ini juga cross with juga. Berarti bentuknya akan seperti ini. Ini many to many. Kemudian one to one relationship, ini sini masuknya satu, di sini masuknya satu. Ya, one on one relationship. Kita lihat latihan di business rule-nya. Each computer must ini berarti garisnya harus solid ya, garisnya solid. One only one motherboard. Okay. Each motherboard must, ini juga must, berarti yang di sini garisnya juga solid. Yang tadi yang di sini garisnya juga solid ya. Yang di sini garisnya juga solid, berarti sama-sama must. Ini adalah contoh dari one to one relationship ya. Jadi yang bentuk seperti ini one to one relationship. Kemudian ada juga jenis recursive relationship. Recursive relationship adalah relationship yang menghubungkan antara entitas itu sendiri dan satu entitas dan entitas itu sendiri gitu ya. Nah, tapi tetap harus ditulis manage-nya ini ya, name-nya tetap harus ditulis. Dan opsionalitasnya juga masih bisa digambarkan. Nah, rule-nya kalau dari sini, each employee may ya. Satu employee may, garisnya putus-putus. Namanya apa? Manage. Berarti may manage one or more employee. Ya, ini one or more. Berarti di sini masuknya 3. Sebaliknya, arah sebaliknya dari employee sini ke sini, gitu. Each employee must. Berarti must ini garisnya solid, ya. Be managed by one and only one employee. Jadi satu dan hanya satu employee. Nah, maksudnya bagaimana sih artinya ini? Kenapa kok dibuat kayak gini? Bisa jadi satu employee itu kan memanageri employee yang lain. Dan sedangkan record employee itu tercatatnya hanya di tabel employee. Gitu ya. Jadi nanti ada tabel employee. Gitu ya. Di sini ada employee ID, terus nama-nama bla bla bla, terus nanti di akhir ada manager. Gitu ya. Ada employee manager. Misalkan employee ID-nya 001, 002, 003, 004, 005. Recordnya dilengkapi gitu ya. Nah, cara-caranya gimana? Satu, misalkan employee ID 001 itu manajernya sama. Manajernya siapa? Oh, ternyata manajernya 005. Employee ID 01. 002, oh ternyata juga 005 juga. Employee 3 itu juga 005. Oh, yang 004 ini manajernya 006 misalkan. Ya, belum tertulis di sini ya. Ini juga
005 ternyata manajernya 006. Ya, ternyata 006 ini bos besar. Dia nggak punya manajer. Jadi nilainya kosong. Mungkin seperti itu. Bisa jadi konteksnya seperti itu gitu ya. Tapi bentuk tabelnya nanti itu akan seperti itu. Oke. Jadi bisa dibaca employee ID 001, manajernya siapa? Employee 005. Demikian juga dengan yang 002, 003. Gitu ya. Oke. Jadi ini tabel, kenapa entitasnya cuma satu? Karena ya memang dia berasal dari tabel satu ini saja. Ya. Jadi berasal dari tabel employee ini saja. Bisa mencatat siapa employee dan manajernya. Oke. Kemudian ini ada tambahan materi tambahan ya. Jadi kalau tadi kita bahas diagram gambarnya ya, relasi itu jadi gambar garis antara entitas. Nah, di sini dijelaskan juga ada relationship matrix untuk bentuk yang lain mewakili relation. Relationship matrix can be used to collect initial information about the relationships among a set of entities. Jadi cara bacanya dari kiri gitu ya. Misalkan, apakah ada relasi antara order dan customer? Ternyata ada. Antara order dan customer ini relasinya namanya adalah placed by. Jadi satu order itu eh, apa? Placed by customer. Apakah ada relasi antara order dan item? Ternyata ada. Dia issued for. Ya, tetapi apakah ada relasi antara warehouse dan customer? Tidak ada. Ya, berarti tidak ada. Warehouse adanya dengan item. Jadi warehouse itu dengan item. Nah, arah sebaliknya itu kan antara order dan customer. Order dan item. Nah, arah sebaliknya. Apakah ada order ke customer ya? Sorry. Apakah ada kebalik ya? Tetap baca dari kiri. Maaf. Tetap baca dari kiri. Apakah ada relasi dari entitas customer ke entitas order? Ada. Namanya adalah place. Ya. Item ke order namanya adalah contain on. Jadi bacanya tetap dari kiri semua. Ya. Jadi satu arah semua. Antara item dan warehouse ini stored in. Nah, nanti bentuknya itu nanti perwakilannya akan kita lihat ya. Akan kita lihat. Tapi di sini perlu dipahami dulu bahwa ada bentuk yang lain ya, relationship metric ini. Untuk mewakili relasi. Nanti dari metrik ini bisa dibentukkan ya PR diagram tadi atau konseptual model tadi. Ya. Relationship metric has the following characteristic. A relationship metric shows if and how each row entity on the left side of the matrix is related to each column entity shown across the top of the matrix. Jadi bacanya dari kiri dulu, ada hubungannya nggak dengan yang kolom gitu ya. Jadi yang baris ada hubungannya dengan yang kolom atau tidak. Gitu ya. All entities are listed along the left side of the matrix and at the top of the matrix. Jadi ada di kiri dan di kanan ditulis semua. Gitu ya, kolomnya ditulis semua. If a row entity is related to a column entity, the name of the relationship is shown in the intersection form. Jadi kalau ada relasi, maka fieldnya ini ada tulisannya, gitu ya. Ada tulisannya. If a row entity is not related to a column entity, the intersection form is empty. Kalau nggak ada relasinya, berarti ya seperti ini, gitu ya. Seperti yang customer ini ya, karena dia nggak ada relasinya. Okay. Each relationship above the diagonal line is the inverse or mirror image of relationship below the line. Jadi garis ini menggambarkan mirrornya. Jadi di sini kan customer, di sini juga tulis customer. Item ditulis item. Order ditulis order. Jadi matrix itu kan seperti itu biasanya ya. Di tengahnya ada garis diagonalnya. Sorry. Kemudian recursive relationship are represented by the box on the diagonal. Jadi kalau nanti ada yang rekursif, itu isinya nanti di sini ya. Di sini nilai yang rekursif atau di sini. Misalkan item ada hubungan dengan item, berarti dia nulisnya di sini. Ya. Nah, ini adalah bentuk
mappingnya dari relationship metrik yang tadi itu ya. Kita cocokkan aja. Misalkan, apakah ada customer, kita lihat aja ya di sini. Apakah ada customer ke order? Ya. Apakah ada customer ke order? Ini namanya place. Oke, customer ke order namanya place. Kita lihat customer ke order namanya adalah place. Ya, satu misalkan kita cocokkan. Terus dari order ke customer namanya place by. Ini dua misalkan. Dari order ke customer namanya place by. Ini dua karena ketika dicocokkan semuanya itu nanti akan sama ya. Gitu. Jadi metrik itu bentuk lain dari gambar yang seperti ini. Ya. Tapi di ini juga nggak bisa memperlihatkan yang optionality sama cardinality sama jenisnya ya, one to many atau many to many. Oke, jadi di sini ada latihan examine each pair of entities to determine whether a relationship exists. Gitu ya. Jadi misalkan antara employee dan activity ada, employee dan departemen ada, gitu ya. Departemen dan employee ada, activity dan employee ada. Nah, ini terus dikasih nama. Ya. Oke. Ini berarti activity departemen employee. Bukan dari sana sini ya. Oke. Itu adalah metrik dan summary-nya dari slide kali ini. Dari slide ini Anda sudah mempelajari dan mampu mendefinisikan dan mengenali contoh-contoh relationship dan bentuk foreign key ya, dari yang nantinya akan terjadi dari relationship tersebut. Kemudian mengidentifikasi optionality dan cardinality dari suatu relationship. Kemudian mengenali tipe-tipe relationship, one to one to many, many to many, ya. Kemudian memahami mengenai relationship metric itu sebagai bentuk alternatif dari ya diagram tadi, konseptual diagram. Oke, barangkali itu dulu yang perlu saya sampaikan dari slide kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.